إذا دعيتم فدخلوا إذا دعيتم فإذا دعيتم فانتشروا ولا مستنصرين بحديث إن ذلك كان يوم الذين واستعينكم والله لا يستحيي من الحق وإذا مسستموهن وداء فاسألوا الله وراء إجابة ذلكم أرحم بقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤمنوا شرطين ولا أن تملكوا وزوجهم من بعد أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا تخذوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا نسائهن وما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها النبي A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin muhtarumin, para Romo Kiai, para ulama asatid, segenap pengurus MBCNU Kecamatan Balongbendo dan pengurus ranting se-Kecamatan Balongbendo. Alhamdulillah saat niki dalu menika kula lan panjenengan saya dikersaken Gusti Allah saged kepanggih wonten majelis. Muga-muga diberkahi Gusti Allah niki ndadosaken pertemuan ingkang mengusung kula panjenengan saya pinaringan derajat ingkang mulya ngarsani Allah taala dados ahli jannah. Amin. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan saya setiap langkah yang kita jalani sampai di tempat ini, sampai pulang nanti, Allah mengangkat derajat kita lebih mulia daripada yang tadi sebelumnya dan mengampuni dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Atas dasar silaturahim inilah mudah-mudahan Allah memberi panjang umur bagi kita semuanya yang manfaat dan barokah, memberikan rezeki yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ingkang minulya ngapunten, kula baru wekdal niki saged kepanggih jenengan, sering kula asal undangan dari saged nugedi lulusan niki wau napa sing ngatusaken tamir masjid wau. Alhamdulillah mboten Jawa. Yang kedua kula niki rada terganggu mripat menawi dalu. Jadi ningali margi nek budal nek enten sarnge saged budal. Sehingga napa gamang ningali margi niku nggih elok-elok lolok nggih. Alhamdulillah nek ningali arta mboten. Nggih. Sami nggih. Berarti padha-padha maca duwiken niku. Para rawuh ingkang minulya, kalau mau matur saking Suriah yang kita hadapi saat ini adalah sedang terjadi perang napa? Ideologi, paham ngoten nggih. Ya, memang mboten teng mriki mawon atasipun di seluruh dunia terjadi ngoten.
Memang sudah zaman. Kula niku kadang-kadang berpikir, nun sewu kula niki pun umur kula pun 72 tahun. Kelahiran tahun 50, sama ini sudah 72 tahun. Alhamdulillah, bagi Allah Ta'ala sehat. Dia wingi kenten corona, ngincipi titik mawon, nggih rasane. Perkembangan sing kula sumerapi mulai kula alit, mulai zaman orde lama, orde baru, masa reformasi ngantos samangke. Ternyata dalam kurun waktu umur saya 72 tahun ini, Indonesia ini nggih mboten diwastani negara yang terlambat. Nah, menurut perhitungan kula, walaupun banyak orang mengatakan terlambat. Perkembangan memang kalau di tanah Jawa, khususnya Pulau Jawa itu memang cepat. Di daerah lain di luar Jawa memang agak lambat. Karena memang kondisi mungkin pakar-pakar, para ahli tidak banyak yang ada di daerah-daerah terpencil di luar Pulau Jawa. Tapi alhamdulillah kita sering mengikuti informasi berita baik dari informasi wonten televisi utawa yang kita terima wonten media sosial, ya. Itu memang kenyataannya seperti itu. Jadi perkembangan pembangunan sarana prasarana fisik, sarana prasarana untuk kepentingan keagamaan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya sudah mulai dirasakan di daerah-daerah yang dulu belum pernah mengenal sama sekali. Alhamdulillah. Nahdlatul Ulama yang didirikan atas dasar untuk membangun umat dari awal niku Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari Al-Maghfurlah niku memang benten kalian pada umumnya para pakar pendidikan yang menyasar orang-orang zaman Belanda dulu adalah untuk menjadi tenaga-tenaga ahli di bidang umum. Beliaunya Al-Maghfurlah Mbah Yai Hasyim Asy'ari adalah untuk membangun umat itu dari bawah. Karena itu kan Nahdlatul Ulama umatnya itu kaum Nahdliyin ada di pedesaan yang paling kuat pada waktu itu. Dan yang kelihatan sekali gigihnya perjuangan pada saat peristiwa 10 November. Sehingga 10 November itu adalah bagian daripada kegiatan perjuangan Nahdlatul Ulama diprakarsai oleh Romo Kiai Haji Mbah Hasyim Asy'ari sehingga berhasil dan dikenal sebagai tokoh pahlawan yang berlatar belakang ulama dengan jelas. Para bapak, para ibu ingkang minulya, keranten menika yang kita hadapi sekarang ini beda dengan dulu. Bahkan yang diperalat agama atau agama dijadikan alat untuk membodohi kita, membodohi masyarakat pada umumnya. Lagi-lagi agama dijadikan apa ini? Makanan supaya dipurah wong akeh. Itu barangkali ide-ide yang dilakukan adalah seperti yang pernah saya baca di buku-buku itu adalah ide-ide dari Yahudi. Bagaimana mengajar umat Islam itu sudah mulai sejak zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih, panjenengan mau banyak sejarah atau tarikh dalam perjuangan Kanjeng Nabi itu sampai pernah Kanjeng Nabi membagi harta rampasan perang ghanimah itu dikatakan Muhammad kamu itu tidak adil. Rasulullah mendanga sapa kon nek apa mengaranmu gak itu terus sapa saliyane aku sing adil. Sayyidina Umar berdiri mau ditebas kepalanya dengan pedang, tapi ojo, wong iku ya sembahyang. Kita perhatikan, wong iku ya sembahyang. Seburuk itu hatinya akan bunuh Nabi Rasulullah.
Maka ini adalah salah satu contoh pribadi Rasulullah yang begitu dekat dengan orang lain, yang Rasulullah sendiri dihina seperti itu. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, ya para ahli tarikh, ahli sejarah mengatakan bahwa itu adalah awal mula munculnya paham Mu'tazilah, yang kemudian belakang hari mereka akan menghancurkan Islam melalui paham-paham radikal. Bapak Ibu yang saya hormati, pernah saya panjenengan ada kasus yang di Lumajang ada sesajen yang dibuang gitu beberapa waktu yang dan geger sekali, dianggap itu sesuatu penghinaan ya. Kemudian belakangan maaf ada ustadz yang mengatakan salib itu ada iblisnya, ya setannya, suatu penghinaan terhadap sesembahan agama. Nun sewu menawi panjenengan mau wonten Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 108 nggih, surat Al-An'am ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan kirngaken wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Sadaqallah. Kalau diterjemahkan begini, dan janganlah kamu memaki-maki sesembahan mereka selain menyembah kepada Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka, lalu Dia Allah memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Sakit dipahami. Intine kalau sampai kabeh niki gak oleh ngelokno pangeran berupa apapun sesembahan orang lain selain Islam. Ini ayat Allah, dawuh Gusti Allah seperti itu. Suatu penghinaan, orang itu kalau menghina tuh sesembahan orang yang dihormati pasti gak terima. Ada hadis insyaallah saya lupa matan, tapi artinya masih ingat. Kata Rasulullah, kamu jangan mencaci maki orang tuamu. Kamu jangan anak bisa melakukan mencaci maki pada orang tuanya. Ada sahabat yang bertanya, mana ada Rasulullah? Kemudian apa kata Rasulullah? Ada. Kalau kamu sedang bertengkar dengan orang lain, kemudian kamu mencaci maki orang tua yang kamu tengkar itu, maka mereka pun akan menjawab sama. Dia akan mencaci maki orang tua. Paham ya? Nah, umpama ana wong tukaran siji ngelok, ancene kowe niku anake bajingan, maka sing dilono mesti mangkel. Kok anake korak, lho itu lebih jelek. Nggih ta? Itu Rasulullah mengatakan begitu. Jadi jawabannya sama dengan yang dikatakan. Orang yang mencaci maki orang lain sama halnya dia mencaci maki dirinya sendiri. Orang mencaci maki orang tua orang lain sama dengan dia mencaci maki orang tuanya sendiri. Ngerti nggih? Nah, itu adalah pesan-pesan Rasulullah yang begitu mendalam bagi kita. Sebetulnya kalau dunia mau begitu aman. Sebab kita memahami bahwa Allah menciptakan surga dan neraka itu sudah dipersiapkan isinya.
Sehingga satu ketika pernah ada, maaf banyak wonten gini siap gini Bulughul Maram ini dengan mirisani, ada seorang wanita dari kalangan pelaku pelaku maksiat napa niki istilahnya BTS, wanita tuna susila, jual seks ya. Itu mendapat ampunan dari Allah gara-gara menolong seekor anjing yang kehausan, yang akan mati. Kemudian ditolong, dikasih minum dan lari. Rasulullah tersenyum melihat kisah itu. Itu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi bukan berarti pekerjaan buruk seseorang itu mesti menjadi orang yang jelek. Karena itu adalah kita kembalikan, Allah menentukan takdir manusia itu tidak sama. Kita tidak bisa boleh menyesali diri kita, apapun yang kita alami ini adalah sudah ketentuan dari Allah. Dan orang lain pun juga begitu, apa yang tidak cocok, tidak sesuai dengan kita, maka jangan disalahkan. Kalau dia punya paham tertentu yang berbeda dengan kita, podo-podo Islami tapi beda caranya memahami, menafsirkan suatu ajaran Al-Quran ataupun hadis, maka dia punya guru. Yang benar itu jangan menyalahkan murid, tapi tanyakan kepada guru, ilmu itu dari mana kamu peroleh. Tidak sekarang dilabrak gitu aja, tidak peduli, sehingga sering menimbulkan konflik fisik dan konflik ideologi paham. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang perlu kita jaga marwah kita sebagai orang Nahdiyin, tetap menghidupkan tradisi kebiasaan kita dalam jamiah ini apa? Sudah jangan peduli dengan suara-suara bid'ah. Dia pemahamnya cuma mengertinya bid'ah. Dia tidak mau menerima bid'ah hasanah. Cuma dia mengenal bid'ah kullu bid'atin dolalah. Semua dianggap kebiahuyah, pokoknya elek. Padahal dia pun merasakan hasanah. Hadis itu pertama kali dilarang oleh Rasulullah untuk ditulis. Ketika bersama Rasul mendapatkan wahyu dari Allah, Rasulullah mengatakan, jangan kamu tulis yang dari saya. Berarti larangan, sahabat dilarang menulis hadis di zaman Rasulullah. Itu tidak ada batasnya, tidak ada membatasi. Rasulullah mengatakan jangan ditulis. Apa kekhawatirannya? Khawatir nanti yang bukan Al-Quran, yang bukan wahyu ditulis, artinya sabda Rasulullah akan ditulis, jika tadi dikhawatirkan campur dengan Al-Quran. Intinya di sini. Tapi perjalanan waktu sampai terlewati masa sahabat 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sudah terlewati, baru pada zaman Umar bin Abdul Aziz dikodifikasi, di buku ditulis. Sudah mulai ada gejala dikumpulkan. Rencana penulisan itu tidak ada yang berani. Apakah ini tidak bid'ah? Wong dulu dilarang oleh Rasulullah, kemudian dilakukan penulisan. Tidak dilihat efek baiknya. Andaikan tidak ditulis, sudah hilang sama sekali, atau sudah campur baur dengan apa? Hadis itu. Nah, ini adalah ikhtiar untuk menyelamatkan hadis, dan itu bid'ah, melanggar larangan Rasulullah. Itu pun dia tidak menyadari seperti itu. Nah, karena itu para romo kiai sesepuh yang jadi guru-guru kita itu mengajarkan kesederhanaan. Terus gak perlu muluk-muluk. Ya. Nah, tradisi kebiasaan hidup kita di tengah masyarakat ini harus kita jaga, kita hidupkan. Maka tidak ada alasan karena hal sesuatu yang barangkali mengganggu kita, apalagi ada orang yang mencaci maki atau menjelek-jelekan. Prinsip itu kan seperti Rasulullah tadi. Jadi jangan kita menghina
meremehkan, mencaci maki paham-paham yang tidak sama dengan paham kita, karena mereka pun nanti akan marah jika dihina. Betul ya? Pasti marah. Kalau kemarahan itu akan membalas kepada kita, dan itulah yang diharapkan oleh golongan Yahudi, agar Islam ini hancur dari dalam, bukan dari luar. Sampai sekarang upaya-upaya mereka seperti itu. Panjenengan pun sering mirsani ada TV-TV dari kalangan Wahabi dan sebagainya, itu terus tanpa henti itu serangan-serangannya kepada golongan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, khususnya An-Nahdiyah yang menjadi sasaran. Keranten menika para bapak, para ibu ingkang minulya, jok kaget, istilah kita ini ya, bertahan tapi tidak mundur ya. Bertahan terus kita memperkuat akidah kita, pendirian kita terhadap fatwa atau anjuran untuk keyakinan atau memantapkan agama kita. Terus yang kedua tadi disinggung tentang masalah penyembelihan kurban. Ini saya sampaikan setahun yang lalu ya, belum ya, apa lewat dari itu sebelum ada COVID. Belum ada COVID. Itu kebetulan saya di MUI Kabupaten Sidoarjo itu membuat rencana untuk penyembelihan binatang secara syar'i. Nah, ini karena nun sewu, khususnya yang paling yang merakyat saat ini, penyembelihan ayam yang kita lihat di pasar, wonten sing natos mirsani nggih, teng pasar liyan yang besar sekali. Kula ningali pancen kaya ngoten. Tadi yang dipotong itu hanya tenggorokan. Ini tenggorokan besar, tempat masuknya makanan dan minuman. Jadi tempat makan, saluran makan tenggorokan. Sementara hulkum, hulkum namanya, yang ada di kiri kanan leher ini tidak putus. Padahal ini menurut keterangan di kitab-kitab itu adalah ini keluar masuknya nafas. Karena itu kalau kita menyembelih ini hanya tenggorokan yang potong, yang putus, itu matinya bukan ada ya bisa mati, tapi lama karena ini saluran nafasnya itu masih nyambung. Ya kalau di dalam kitab-kitab fikih itu ini kalau tidak dipotong tidak segera mati, sama dengan penyiksaan. Rasulullah sayangnya tidak hanya kepada sama manusia, tapi pada binatang pun Rasulullah sayang. Kamu juga merasakan sakit andaikan seperti itu. Dibiarkan selesai ya mati wong. Putusin tenggorokannya dan darahnya keluar. Matinya bukan karena lepasnya roh, tapi kehabisan darah. Karena itu harus dipotong. Dibiarkan juga lama mati. Maka secara sani harus dipotong ke kiri dan ke kanan. Di pasir enggak, saya sering melihat itu. Sekali potong, seperti silet ya, pisau tajam, sama di sana. Nah, tengerani katanya waktu itu yang menjelaskan di MUI itu, nek potongan ini hanya selebar kira-kira 2 cm panjangnya. Iku ya apa gak putus. Hulkum. Ada. Sehingga matinya dimasukkan drum, diputer, nah mati, masih gak dibelah dari kulit ya mati, soalnya diputer. Nah ini sangat meragukan mengkhawatirkan, ragulah kita, gak enak. Barangkali ada yang seusia saya, sama saya ingat waktu masih saya di pesantren itu tahun zamannya Orde Baru, tahun berapa? 80-an atau mungkin 90-an itu Indonesia pernah memesan
ayam potong dari Amerika. Ya. Kemudian para ulama ingin melihat seperti apa proses penyembelihannya. Itu termasuk halal apa haram nanti hasilnya. Kemudian betul surat pesanan itu katanya sudah mau dikirim, kemudian diizinkan untuk meninjau ke Amerika. Ternyata melihat tempat penyembelihan pakai mesin, tapi steril dan bersih, tidak ada kuman dan sebagainya karena diberi obat atau dimasukkan oven atau dimasukkan apa seperti es itu apa kulkas gitu ya, freezer. Nah, kemudian pemerintah Indonesia membatalkan pembelian itu karena dianggap tidak syar'i secara Islam, tidak dibatalkan. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, nah, dari yang saya ceritakan tadi di MUI Sidoarjo pernah membuat rencana akan melakukan penyembelihan ayam secara syar'i yang ditangani oleh MUI Sidoarjo. Waktu itu kami senang mendengar. Dan itu akan ditangani oleh koperasi. Ternyata tidak jadi, padahal sudah siapa yang mau nanam modal kerjaan koperasi. Akhirnya tidak bisa jalan karena koperasi itu tidak bisa dari dalam organisasi, ada berdiri sendiri. Bapak-bapak nun sewu jenengan kalau ini mirsani siaran televisi tentang kepala desa Mojokrapak Jombang. Kalau 3 atau 4 hari yang lalu. Kalau bisa dilihat barangkali di HP jenengan di ada penggane ya, Google ya kan. Itu kepala desa Mojokrapak Jombang mengeluarkan zakat mal penghasilan kerja waktu itu 8 miliar zakat, mendatangkan 350 tukang beca, buari satu sepanjangnya 3 km. Luar biasa. Ketika diwawancarai oleh pihak televisi, apa usahanya Bapak Kades? Usahanya penyembelihan ayam. Gak kepinginan bagian ekonomi. Nggih. Nah, ini barangkali nanti bisa kita rembuk bersama. Urunan, ya apa enak. Nah, itu dari mana? Dari warga kita NU Kecamatan Balongbendo khususnya bisa lagi. Nanti siapapun yang menyembelih atau ingin potong ayam secara syar'i ditangani oleh MWC atau ranting. Nah, awalnya seperti itu. Nah, lama-lama kemudian banyak warga yang menyadari timbang di sepelondok pasar podo-podo mbayari 5.000 sak medetine pisan ya pisan wis kita bangun sendiri organisasi. Jadi Pak Lurah jenengan buka kepala desa Mojokrapak Jombang. Terus saya waktu itu juga terus ingat saya punya teman dari Tebuireng dulu, sama-sama santrinya bisa didetanya dia di Tebuireng, kenal di Unhas Universitas Hasyim Asy'ari. Kemudian dia pulang itu waktu kebetulan rumahnya Jakarta. Saya ketika mampir di kediamannya Gus Dur di Ciganjur, itu rumahnya dekat dengan rumahnya Gus Dur. Tak tahu kok sugih cak kon niku usahane apa sampean? Cerita. Usaha awal itu mereman beleh ayam, mereman. Jadi orang-orang warung-warung nasi itu malah seneng sembelihnya itu semula. Akhirnya kok laris. Sehingga sampean itu di omah kan? Enggak, ada saya punya tempat sendiri. Saya jam 3 malam sudah berangkat saya di sana. Saya habis salat tahajud, saya berangkat ke warung tempat saya menyembelih. Berapa sih? Saya menyembelih paling dikit 1.500 ekor. Loh, tangan sampean situ itu tangan. Yuk, tak ono ewannya aku, tak mentas 1.500. Nah, sekarang saya tanya teman saya, "Yo apa kabare sing tukang beleh ayam ini?" Tadi gerakan pengembang perumahan. Masa
Bapak-bapak yang saya hormati, barangkali ini satu masukan gitu. Karena kita katakanlah paling tidak tiap hari ada yang pingin hajatan apa ya pada kita, biayanya murah dan pekerjaan itu memberikan peluang orang lain untuk menjadi halal makanannya kan baik ya. Nah, menjadi sah ibadah kita. Penggata Rasulullah, ada orang yang rambutnya madul-madul, bajunya kusut, compang-camping, dalam keadaan kotor, berdoa, ya Robbi, ya Robbi. Bagaimana doanya bisa diterima Allah? Wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa masyrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, pakaian yang dipakai haram. Wa hudiya bil haram, perutnya dipenuhi dengan makanan haram. Fam yustajabu, ya apa dongane iso diterima karo Gusti Allah, karena dirinya dimulai dengan sesuatu yang haram. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, barangkali ini nanti bisa kita jadikan coba renungan ya apa enake bagi penggerak ekonomi, dan ini otomatis akan memberikan menolong, membantu orang lain untuk mendapatkan konsumsi makan minum pakaian yang halal, sehingga insya Allah semakin berjaya NU di kalangan kita ya, semakin mantap akidahnya jalan, dan insya Allah kalau ekonomi mantap mapan, ibadah kita juga semakin khusyuk. Allahumma amin. Barangkali itu Bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan program yang disampaikan oleh Bapak Surya tadi bisa berjalan dengan baik. Memang tidak harus tergesa-gesa, lambat tapi pasti. Insya Allah Allah memberikan kemudahan kepada kita, dan rencana baik kita dikabulkan oleh Allah, diberikan kemudahan biaya, tenaga, pikiran, ya, semuanya akan memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan kita baik di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala diniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hamda ya fi ni'mat wa barakatuh ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali azimil sulalik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalighuna biha aqsal min jamil khairat bil hayat wa ba'da al mamat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana innaka jami'un yawmin la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamatan min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wal dhair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi Mau'idatul Hasanah yang telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Somad MPDI. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai acara yang terakhir, informasi organisasi dari LPNU yang nanti akan disampaikan langsung oleh Ketua LPNU Kecamatan Bawang Bendong,